Halo ayah, bunda di rumah, apa kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat semuanya ya. Hari ini saya akan mau sharingkan tentang kesalahan orang tua dalam membentuk karakter anak. Ayah bunda, biasanya anak prasekolah itu punya keahlian seperti mengotak-atik wilayah kesabaran orang tuanya. Alasannya dari mana ya? Oh, saya juga tidak tahu. Ya, ayah bunda, anak-anak semacam dianugerahi keingintahuan mengenai batas kesabaran orang tuanya dengan cara mencoba-coba dan bahkan untuk mengujinya. Michelle Borba, seorang penulis buku The Book of Parenting Solutions, mengatakan bahwa masa-masa ini adalah masa yang membuat para orang tua frustasi. Nah, ayah bunda, bagaimana supaya kita tidak frustasi ya menghadapi anak-anak atau buah hati kita yang belum mengerti, bahkan belum memahami apa yang diperbuatnya. Untuk itu kita perlu memahami hal-hal yang bisa menjadi kesalahan kita dalam membentuk karakter anak. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama adalah tidak konsisten. Ayah bunda kan misalnya dalam membuat janji ya, biasanya orang tua memberikan janji sesuatu pada anak. Misalnya mungkin di hari weekend, minggu ini pertama kita akan jalan-jalan, sudah buat janji nih, tapi tiba-tiba tidak bisa karena misalnya si ayah tiba-tiba ada halangan, atau misalnya oh ya nanti kalau kamu bisa naik kelas, ayah bunda akan membelikan sepeda misalnya. Tapi tiba-tiba pada saat naik kelas sudah menerima rapot, janji yang sudah disampaikan kepada anak tidak jadi dibeli. Nah, mungkin tiba-tiba ya uangnya belum cukup. Nah, ayah bunda, kita sebagai orang tua sebelum membuat janji pada anak, kita harus memberi perkecualian kepada anak supaya anak mengerti bahwa kadang-kadang kita membuat rencana tapi belum terlaksana. Ya, dan tentu merencanakan hal yang tepat di mana semua bisa weekend bersama keluarga misalnya, ya kan, ya harus dibicarakan dengan baik-baik. Jadi misalnya anak yang lain, anak tidak boleh main HP, tapi karena ada pelanggaran yang dilakukannya, tapi karena anak menangis minta-minta main HP, akhirnya biar anak diam ya, saya bunda malah kita membolehkan dia main HP ya dengan satu alasan, aduh kalau aku ya, kami sebagai orang tua sudah cukup konsisten, tapi kadang tidak tegaan. Ya, itu sama sebetulnya artinya yang memang tidak konsisten kan ayah bunda. Nah, itu contoh-contohnya. Mungkin banyak lagi hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita ya bunda. Kedua adalah ayah bunda terlalu fokus pada hal negatif. Ya, maksudnya perilaku negatif si anak ya. Orang tua cenderung terlalu fokus pada kelakuan anak yang tidak dikehendaki oleh ayah bunda. Misalnya tiba-tiba tidak menyusun mainan yang sudah dia bongkar gitu ya, atau tiba-tiba memukul adiknya sampai adiknya menangis, tiba-tiba mungkin dia buang sampah sembarangan,
tiba-tiba juga Toto sudah pipis, pup di celana, padahal sudah diajari berulang-ulang. Kita perlu menelusuri apa penyebabnya ya Bunda ya. Jadi tapi kita sudah berpikir, belum kita menelusuri, belum kita tahu apa penyebabnya, kita sudah berpikir, wah anak ini sepertinya tidak mau diatur dan lain-lain. Yang ketiga ayah bunda menegur anak dengan memarahi, bahkan memukul secara berlebihan. Ya kadang di rumah ataupun mungkin kejadiannya di luar rumah, sehingga itu di depan anak-anak atau teman-teman, di depan orang banyak kita memukul anak itu secara berlebihan. Misalnya saja ya ayah bunda, anak yang sedang memegang gelas tiba-tiba licin dari tangannya jatuh, ya sehingga kemudian gelas itu otomatis pecah berantakan di lantai. Nah, orang tua marahin anak lah, mencubit lah, membentaknya lah, bahkan memukul lah ya, sampai aduh anak-anak pun sudah minta ampun ma, ya. Tapi kadang-kadang kayak udah emosi tingkat dewa, tingkat tinggi ya. Nah, hanya gara-gara gelas. Nah, ingat ayah bunda, anak kita itu tidak seharga gelas kan? Berapa sih harga gelas? Yang mungkin 3.000, ada mungkin yang 5.000, makin bagus gelas yang mungkin 10.000. Ya, tapi bayangin kita mengandungnya 9 bulan lebih, merawatnya dan sampai melahirkan dia hanya gara-gara satu gelas yang pecah di tangannya. Kita marahi sampai habis-habisan, sampai anak sudah minta ampun. Tapi kadang-kadang belas kasihan itu seakan-akan tidak ada. Atau misalnya hanya menyenggol, nggak sengaja dia menyenggol kopi atau teh kita, teh tamu lah, sehingga tumpah. Wah, marahnya sudah gimana gitu. Nah, ayah bunda, omelan, amarah, pukulan yang berlebihan tentu dapat berdampak pada psikologi anak. Tentu saja ya ayah bunda, anak akan merasa malu, bahkan bisa kebal pada pukulan yang selama ini kita berikan padanya. Kita berpikir dia biar kapok kan, tapi sebetulnya malah anak itu menjadi kebal, sehingga lama-lama dia cenderung bisa melawan, ataupun dikit-dikit udah takut duluan, lama-lama dia mudah berbohong, bahkan lama-lama kalau kita sering mencubit, sering memukul, udah kebal, tiba-tiba dia bilang udahlah kalau tidak mempan pakai aja pisau untuk membunuh aku. Banyak kan ada anak-anak yang seperti itu sampai sudah mengerti yang namanya pisau bisa membunuh. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang kita tidak sadari itu sudah tertanam kepada anak. Kemudian ayah bunda, kesalahan yang berikutnya adalah terlalu mengatur anak. Orang tua cenderung terlalu mengatur, tidak memberikan pilihan sehingga anak merasa terkekang. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, tidak boleh kotor-kotoran lah, tidak boleh main di luar rumah lah, tidak boleh main inilah, main itulah, tanpa penjelasan kepada anak. Pokoknya harus apa kata orang tua, jika tidak maka dia akan dipukul. Nah, perlu anak diberi pilihan, perlu anak diberi pendapat kalau ada hal-hal atau aturan-aturan yang memang ada. Memang kita yang mengendalikan semua aturan itu, kita semua di aturan-aturan itu kita yang buat.
Tapi alangkah baiknya kita juga minta pendapat anak. Ya, ada hal-hal yang bisa kita minta pendapat anak juga. Kemudian yang kelima adalah kurangnya orang tua memahami perasaan anak. Nah, ayah bunda, kita terkadang melupakan hal-hal yang menyebabkan alasan anak marah, misalnya menangis tiba-tiba, merengek tiba-tiba, ngambek tiba-tiba, dan lain-lain. Perasaan anak yang belum stabil ini perlu sekali kita sebagai orang tua memahaminya supaya kita merespons si anak itu dengan baik dan tepat. Ya, kita coba cari tahu apa penyebabnya. Kenapa dia marah? Kenapa dia merengek? Kenapa tiba-tiba dia ngambek? Ya, apa penyebabnya? Apakah si anak lapar atau haus? Apakah mungkin si anak itu mengantuk? Ya kan? Apakah dia sudah bosan dengan suasana? Atau mungkin juga dia baru dipukul teman, ya? Atau ada hal-hal yang dia belum berterus terang kepada kita karena takut, karena mungkin ada ancaman, ada kejahatan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya, ya kan? Kita belum mengerti lebih dalam. Jadi perlu ayah bunda sebagai orang tua, pendamping, pengasuh, dan lain sebagainya, perlu kita mengetahui hal-hal yang seperti itu supaya tidak ada hal yang lebih parah lagi di kemudian hari, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah mudah luluh hatinya mendengar dan menuruti rengekan si anak. Nah, ayah bunda memberi atau mengizinkan sesuatu pada anak bukan karena rengekan si anak. Jadi kita pun harus sudah menyiapkan hal-hal yang perlu untuk anak di rumah, misalnya jajan dan lain-lain. Jadi jikalaupun kita membelikan, mengizinkan sesuatu bukan karena rengekan, tapi karena kita tahu dia membutuhkannya. Mencoba untuk tidak terlalu bereaksi atau menghiraukan tangisan si buah hati kita adalah penting, ya, sehingga lama-lama dia diam dan dia tidak berpikir kalau aku butuh sesuatu aku merengek dan lain-lain. Pasti orang tua akan mengizinkannya atau memberinya atau membelinya dan lain-lain sebagainya. Dia sudah punya senjata, ya. Jadi ingat, kita tahu supaya senjata itu jangan dia gunakan untuk meluluhkan hati kita. Yang berikutnya adalah over schedule. Nah, over schedule itu tentu terlalu banyak jadwal kegiatannya, terlalu banyak kegiatan diberikan kepada anak setiap hari, ya, sehingga anak pun merasa sangat capek dan merasa begitu terbeban, ya. Udah full sekolah lagi, apalagi yang lalu-lalu ada namanya full day, ya. Syukur ya di COVID-19 ini betul-betul tenang di rumah, bebas, ya kan, mau bikin apa, ya tinggal kita sebagai orang tua mengarahkan. Bayangin kalau anak-anak itu sampai full day dari pagi sampai sore, pulang sudah malam, belum lagi kalau ada PR, belum lagi kalau tambah lagi les. Aduh, ya, sungguh penderitaannya luar biasa. Dan itu ada banyak kasus-kasus si anak yang kita dengar bahwa ada anak-anak itu tiba-tiba masuk rumah sakit jiwa lah dan lain sebagainya. Nah, over schedule itu juga tidak baik ayah bunda, ya, bahwa ada jadwal yang sudah rutin, ya, dan kita lihat kondisi anak, kemampuan anak, kondisi kesibukan kegiatan sekolah anak, kita bisa lihat
sehingga anak itu juga punya ada kegiatan waktu untuk bermain. Karena usia anak itu ada usia memang bermain sambil belajar, belajar sambil bermain, ya ayah bunda. Kemudian yang ke-8 adalah orang tua kadang-kadang meremehkan waktu bermain. Kamu itu main aja kerjanya, ya. Padahal ya menurut psikolog Lawrence, ya penulis buku Playful Parenting, bermain, dia berkata begini, bermain dengan bebas adalah masa di mana otak anak berkembang dengan baik, ya. Ya bisa misalnya menyusun puzzle, bermain, ya, dan mulai mengasah otaknya di situ, bagaimana dia menyusunnya, bagaimana dia mungkin menghasilkan suatu gambar yang menarik dengan menyusun puzzle misalnya, seperti itu. Atau permainan-permainan tradisional yang lain bersama dengan teman-teman. Sebetulnya di situ malah dalam berkelompok seperti apa, di dalam memimpin kelompoknya seperti apa. Dengan sendirinya sebetulnya mereka terlatih kepemimpinan lah, kerjasama yang baik lah, ya kan. Ada permainan kadang-kadang hitung-hitungan 1, 2, 3, ayo kamu. Nah itu sudah belajar hitung-hitungan lah. Jadi sebetulnya bermain itu, ya, makanya ayah bunda perlu melihat ayah bunda bermain, mainan apa yang dimainkan oleh anak, iya kan? Jangan hal-hal yang tidak baik. Tapi makanya orang tua perlu ada pengawasan. Kemudian adalah tidak sepakat. Nah, orang tua ini tidak sepakat, suami istri maksudnya, ya. Jadi ibu dan ayah harus sepakat dalam membuat aturan-aturan yang berlaku di rumah atau juga dalam mendidik anak. Kalau tidak sepakat, ya, aduh, berbahaya. Misalnya nanti mama, anak wajib harus tidur siang, tapi si ayah bilang, nggak usah lama, nggak usah tidur siang, gitu kan. Dinasehati karena kesalahan yang dia lakukan si anak, si ayah membela, udah lama jangan ngomel terus, kasihan tuh anak. Nah seperti itu, jadi dia bela, ya. Jadi hal ini akan muncul masalah untuk ayah bunda. Si anak akan lebih dengar si ayah daripada si ibunya. Anak akan lebih cari pelindung, pembelaan kepada ayahnya, dan ayah bunda pun pasti akan muncul ketidakcocokan pemahaman antara bersama dengan orang tua, ya suami istri maksudnya, ya anak menjadi bisa ya jadi muncul adu domba, ya kan, adu domba kecil-kecil, ya kan, yang buat ayah bunda jadi bisa berantem. Selanjutnya adalah orang tua tidak menjadi contoh yang baik pada anak. Ayah bunda ingat, ya, di usia ini anak adalah peniru yang ulung, ya. Segala yang dia lihat, dengar, mudah sekali dia menyerap, mencontohnya, ya. Jadi dan ingat juga bahwa si anak ini belum punya kemampuan membedakan mana yang baik dan yang buruk. Apa yang terserap, yang dia lihat, yang dia dengar, ya, masuk saja dalam pemikirannya, ya. Jadi anak lebih cenderung memahami dan mencontoh semua kebiasaan dan perilaku yang ada di lingkungannya. Karena itu orang tua dan seluruh isi di dalam keluarga itu perlu memberi teladan yang baik. Pernah kan ayah bunda si anak memerankan lagi, misalnya pura-pura terima telepon, asik-asik terima telepon, menjawab, padahal ya teleponnya itu yang nggak aktif, ya. Karena dia sering melihat ayah, mamanya telepon, misalnya mendengar, dia tidur, ya.
Atau tiba-tiba alat makeup kita itu lipstick, wow, tiba-tiba hancur berantakan, bedak-bedaklah beraduh, taburnya kemana-mana, menghiasi wajah ibunya ya, bahkan mungkin dinding-dinding rumah ikut dihiasinya dengan lipstick. Lipstick sudah nggak bisa dipakai ya. Atau tiba-tiba rambut si adiknya sudah dipotong botak sini sebelah, pendek sini sebelah, pendek sini sebelah, nggak jelas ya kan, nggak jelas bentuknya. Nah, jadi ya tentu apa yang dia pernah lihat, dia motor rambut, motor kain, kadang-kadang mungkin kain tiba-tiba dia potong ya, hal-hal seperti itu dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah overprotective. Protektif sih baik ya bunda, tapi terlalu over juga ya nggak baik ya. Orang tua terlalu melindungi anak secara berlebihan ya, ini karena mungkin rasa khawatir, curiga, cemas yang membuat anak tidak bisa atau merasa takut dan bisa malah menjadi liar ya bunda dalam melakukan sesuatu. Nah biasanya sih ini alasan-alasan tertentu, misalnya anak semata wayang lah, atau lama baru punya anak lah, susahlah saat persalinan lah, dan alasan-alasan yang lain, sehingga begitu dimanjakan ya, bahkan terlalu over ya, sehingga kadang-kadang juga dia tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh main hujan lah, tidak boleh main lumpur lah, tidak boleh megang apalah dan lain-lain. Nah ayah bunda yang diperlukan adalah pengawasan dan pendampingan dari kita sebagai orang tua. Yang berikutnya adalah sering membandingkan anak. Orang tua cenderung membandingkan si kecil, gak seperti kakakmu lah, hingga seperti anak tetangga lah, gak seperti temanmu si A lah, si B lah, ya, membandingkan, ya, dan mengharapkan anaknya itu menjadi seperti anak orang lain atau seperti kakaknya tersebut, sehingga anak merasa tidak berguna, bahkan bisa-bisa minder, memunculkan amarah di dalam dirinya karena dibanding-bandingkan. Ingat sebelumnya ya, saya sudah membahas tentang karakter dasar anak di video-video sebelumnya. Nah, yang terakhir ayah bunda ya, kurangnya kesabaran orang tua. Menurut Michelle Borbach ya, masa-masanya prasekolah adalah masa-masa di mana anak itu macam keluar dari cangkangnya ya. Berhati-hatilah dalam menghadapinya. Mereka tahu cara menarik perhatian orang tuanya, mengeluarkan orang tuanya keluar dari batas kesabarannya. Mereka akan menguji, menarik ulur kesabaran orang tua. Itu menurut Borbach. Nah, dan itu memang fakta ya bunda. Anak itu nggak pernah diajarin seperti itu, tapi itu realita. Nah, untuk itu ayah bunda mendidik anak dengan sabar itu penting sekali. Mendidik secara berulang-ulang ya. Di video saya sebelumnya juga saya sudah bahas sedikit. Pasti membutuhkan kesabaran yang ekstra. Pada jam ini belum bisa, nanti siang diulangi lagi. Belum siang ini belum bisa, nanti malam diulangi lagi. Malam lagi belum, besok juga seperti itu, sampai anak bisa memahaminya dan
mengerti apa yang kita sampaikan kepadanya. Ayah bunda butuh waktu, butuh kesabaran untuk mengulanginya. Ingat ya ayah bunda, anak bukanlah orang dewasa. Orang dewasa sekalipun saja kadang-kadang masih jatuh bangun untuk lebih baik. Nah, bukankah begitu ayah bunda? Ya, jadi perlu kita kesabaran. Nah, ayah bunda, dari semua apa yang saya sampaikan, ya, kesalahan-kesalahan kita, sadar atau tidak sadar, mungkin gak enak ya disampaikan atau didengar hari ini, tetapi biarlah itu memberi pelajaran bagi kita, ya, bahwa mungkin juga ada banyak pengalaman ayah bunda yang lain, karena tentu penanganan anak-anak itu masing-masing berbeda. Tapi bagaimanapun hal-hal di atas, semoga kita perbaiki, benahi, sehingga kita menjadi orang tua yang mampu mengoptimalkan potensi setiap anak kita dengan karakter-karakter yang baik, sehingga tidak muncul masalah-masalah yang fatal di kemudian hari bagi si buah hati kita. Baik ayah bunda, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Selamat membangun generasi